kelompok dua semua ini. Mantap. Silakan check in dulu. Sabar ya, Bu Dokter. Teman-teman, Iya, Pak. saya hubungi dulu. Oke, baik. Kita akan mulai saja mungkin Ibu, siapa ini? Ibu Sasa dulu. Silakan Bu Sasa untuk menyampaikan apa yang menjadi, yang sudah selesai dilakukan ya, yang sudah selesai. Tidak mesti selesai semua, Bu, yang ada saja. Maaf Bu, nggak bisa saya share anunya karena lagi jaringannya bermasalah. Jadi saya Lagi pakai masalah. HP. Oke, anu dulu barangkali ya, Pak Rey dulu aja kali ya. Pak Rey dulu Bu Sasa ya. Pak Ya. Rey dulu silakan. Ya, soalnya kita waktu ini terbatas, kita 10 orang ya. Oke, Pak Rey. Oke, kasih nenek saja semua Pak. Jadi di latar belakang sudah dipastikan regulasi apa ya, regulasi Perlan yang terbaru terkait dengan pelaksanaannya 58 apa Perlan nomor 588 kalau tidak salah ya eh, pelaksanaan Latsar CPNS. Lalu juga Undang-Undang ASN nomor 20, kemudian sesuai dengan apa yang mau diangkat. Ya Pak ya, Pak Re, latar belakangnya. Jangan lupa kebijakan-kebijakannya. Lalu lagi naik ke atas. Berikut-berikut kata-kata pengantar juga diperhatikan ya. Kata pengantar itu masukkan Bupati ke dalam kata pengantarnya. Terima kasih kepada Bupati Parigi Motong yang sudah memberikan apa penugasan untuk mengikuti Latsar misalnya ya. Nah, Ya, tetap Ibu, ini masih saya pisah-pisah antara cover bab satu dan bab 2-nya. oh ya enggak apa-apa. Visi misi visi ini visi pastikan visi Kabupaten Kabupaten Parigi Motong ya, Dek. Ya, Ibu. Yang terbaru. Oke. Lalu turunkan lagi gambaran OPD kan. Enggak ada lagi visi misinya OPD deh, sudah dihapus. Jadi sekarang semua visi misi itu satu Oh, saja di pemerintah ya, Ibu. daerah. Hapus saja visi misi OPD. Langsung ke struktur organisasi saja ambil. Ya, ya, Ibu. Struktur organisasi ya. Oke. Terus jumlah SDM-nya begitu. Tugas dan fungsi. Oke. Duh, kenapa lagi begini-begini breakout-nya? Nah, lalu naik lagi sih, naik, naik lagi, lagi. Besar-besarkan sedikit, Pak. Saya Ibu Inso mulai rabun-rabun sedikit. Astagfirullahaladzim. Ya, oke. Ya, boleh tujuannya di poin-poin saja, Pak. Nggak usah di narasi begini, di poin saja tujuannya. Oh, iya, Ibu. Iya. Tujuannya. Kalau kalau kita tuh gambarkan tujuan jangka pendeknya, jangka menengah dan panjangnya. Heeh. Ya, Pak ya. Bisa juga dibagi dua tujuan kita, tujuan secara umum dan tujuan untuk latsar itu ya. Oke, baru manfaat juga pemerintah daerah lalu lagi di atas. Hmm, oke, kemudian lagi, lagi, lagi. Ya, cepat-cepat saja. Lagi, lalu ya, Di bab 2 lagi, Ibu. sekarang bab dua. Apalagi kemarin ini, apa judulnya lagi Pak Re? Itu yang masih saya mau tanya, Ibu. Untuk judulnya itu, Ibu. Kan Ah, isunya ah. belum optimal penerapan lima mencuci tangan pada pada Ah, petugas di puskesmas dengan gagasan ide yaitu pemasangan remember visual dan audio pengingat.
Jadi Ya, judulnya itu dia seperti apa, Ibu? anu saja sesuai dengan isu kan belum optimalnya, jadi dioptimalkan saja optimalisasi. Jadi optimalisasi Hmm. saja, Ibu. Ya, momen 5 langkah kan gitu Pak ya. Mm-mm. Ya, sudah. Oke, baru eh, ya ini umum saja, langsung ke anu Fishbone saja. Fishbone. Belum optimalnya penerapan momen cuci tangan. Oke, baru baru di bawahnya gagasan solusinya. Kita menggunakan analisis McNamara, Ibu. Mm-mm. Ya, jadi mana? Kenapa tidak sama Ini, dengan anu, Pak? Kenapa tidak sama dengan judulnya? Belum optimal. ya, Ibu. Berarti di sini harus ada sesuai dengan judul yang tertinggi. Nah, jadi di sini belum McNamara itu yang diambil itu belum optimalnya tadi. Kan ada beberapa, sorry, sorry, ada beberapa gagasan. Nah, gagasannya adalah dimasukkan, enggak kayak gini kan sebenarnya caranya buat McNamara. McNamara Oh, iya, itu Ibu. kita ambilkan dari beberapa gagasan. Nah, gagasan itu adalah optimalisasi nanti sejak itu untuk mengoptimalkan momen cuci tangan. Nah, alternatif gagasannya itulah menggunakan cuci tangan, bukan diturunkan begini. Ini 5 Y namanya, Y. 5 Y. Jadi gagasannya ini kemudian ditapis. Ini yang paling besar tapisannya momen cuci tangan itu berarti. Nah, jadi kalau kita buat gagasan McNamara, jadi mana yang paling mudah, paling gampang, kemudian alternatif solusinya bagus, maka itulah yang kita ambil jadi McNamara. Nah, jadi enggak kayak begini deh bikin McNamara. Kalau kalau saran saya enggak usah aja pakai McNamara, pakai kayak contoh yang saya kasih saja Pak Rey, supaya masuk semua sesuai tahapannya. Oh, iya, Ibu. Karena kalau McNamara itu dia tidak seperti itu. Kalau kita di CPNS itu dia eh, tidak tidak pakai begini. Dia pakai kemudahan, efektif, efisien, biaya murah kan gitu. Kalau McNamara-nya yang sesuai dengan yang biasa kita gunakan. Ini tidak kayak begini caranya, oke? Jadi pakai anu saja turunannya menggunakan akar masalah. Bikin 2 matriks saja. Matriks 2 nomor akar masalah, kemudian solusi. Bikin dulu matriksnya 3 matriks. Mumpung kita ingat. Bapak bikin dulu 3 matriks ini. Nomor, insert, pare, insert. Bikin kolom dulu, bikin kolom 3. Enggak, Ibu. Mm-mm. Gini ya. Oke. Eh, jadi nanti semua masukkan dari 3 kolom ini. Nomor, penyebab masalah, akar masalah, kemudian solusi. Baru semua main method dikasih di akar masalah, ya. Akar masalah, solusi. Jadi ini semua 4-4-nya diturunkan di akar masalah, gitu. Baru dijawab dengan kegiatan. Itulah yang diturunkan menjadi tahapan kegiatan, gitu, Pak Re. Coba lihat tahapan kegiatannya, tahapan kegiatan langsung, tahapan kegiatan. Nah, ini persiapan aktualisasi, oke. Sudah turun lagi, lalu sampai turun lagi sayang, turun lagi. Yang kedua, membuat media visual apa ini visual apa tuh harus detail visual apa yang dibikin. Membuat media visual poster edukasi 5 momen cuci tangan. Itu harus dijelas ya Pak, Pak Rey. Heeh. Lalu kemudian oke, lalu yang keempat,
Pemutaran pengingat audio. Oke, siap. Lalu kenapa mana empatnya tadi? Sudah ya? Sudah betul Sudah, Ibu. 4? Hah? Sudah. Oh, pemutaran tadi, pemutaran lalu pembuatan media tadi 1, 2, 3. Duanya apa? Duanya membuat media, Ibu. Buat media. Oke. Nah, berarti tadi judulnya optimalisasi apa, Dek? Optimalisasi. Penerapan 5 momen cuci tangan pada petugas melalui media visual dan audio pengingat. Nah, tidak usah begitu, multimedia saja. Nah, jadi langsung saja gini, Pak. Eh, Multimedia saja, Ibu. iya, multimedia. Jadi optimalisasi itu berbasis multimedia, ya Pak. Karena itu kan Oh semua iya, Ibu. media, ada beberapa media digunakan, jadi dia multi, Pak. Hah? Nah, sudah. Kayak gitu aja, Pak Re. Nah, itu nanti disesuaikan ya, Pak. Jadi nanti isinya dari Fishbone tadi, gagasan tadi, pindahkan semua ini gagasan mulai dari 2, 3, sampai 4, pindahkan ke atas itu, ke gagasan solusi. Coba saya ajar dulu satu kali. Ambil yang dari atas, tahap yang kedua. Copy paste yang kedua. Di tahapan ini, Ibu. Kegiatan kedua, copy paste kegiatan kedua. Ini membuat media visual edukasi 5 momen cuci tangan ini, membuat media edukasi. Oke, copy, pindahkan ke atas. Nah, jadi di sini di solusi kasih di solusi dia di nomor berapa? Di nomor 3 media kan ini. Coba lihat anunya mesin angkat dulu. Mesin tadi kan sudah diuraikan, enggak usah yang ini. Setengah mati saya baca, Pak. Yang tadi saja, yang di bawahnya. Yang ini, Ibu. Iya, ini ya, ini. Nah, begini saja kalau begitu kita balik, kita turunkan dulu copy paste dulu SDM ini sampai di antar pegawai copy paste ini copy paste turun ke akar masalah. Iya, ini akar masalah copy paste itu. Visualnya hapus dulu saja deh. Hapus tadi yang visual ini, nomor hapus. Nah, kegiatan sosialisasi dan edukasinya semua ada ini ada di mana? Di solusi yang mana di tahapan ini semuanya ini? Ada di mana dia? Di tahapan mana? Ini kan solusi nih. Nah, jadi begini, Pak. Jadi semua solusi itu harus turun ke tahapan. Begitu, Pak. Semua solusi harus turun di tahapan. Nah, ini kan dibalas toh. Ini solusinya salah tempat, salah lorong. Sini sebelahnya. Kan ini sudah solusi. Berarti solusinya di sini, di sebelahnya, di solusi. Ini kan akar masalahnya kan sesuai dengan fishbone di atas. Terus ini solusinya di sampingnya, Pak Roy. Pak Roy ya kan? Sini ya. Nah, pindah nanti. Nah, sosialisasi dan edukasi 5 momen cuci tangan itu di mana dia? Tahapan yang mana? Ini semua solusi diturunkan semua jadi tahapan, Pak. Begitu. Nah, jadi kalau Bapak tidak mau banyak-banyak, tidak usah banyak-banyak begitu. Jadi Iya, hapus Ibu. saja ini, jadi sesuaikan dengan yang Sesuai tahapan saja, Ibu. tahapan itu. Jadi maksud saya pindah atau kalau mau sederhana pindahkan semua dulu itu tahapan ke atas. Iya, Ibu. Apa kegiatan pindah ke atas baru kita cocokkan yang mana yang mana apa gitu. Ya, karena artinya begini, kalau misalnya semua yang kita solusinya itu kita laksanakan sesuai tahapannya, berarti semua masalah bisa kita selesaikan. Begitu asumsinya, Pak Ray. Bisa toh dipahami maksudnya, Dek? Iya, Toh? Ibu. Jadi solusinya itu masukkan semua tadi, mulai dari tahapan 2 sampai tahapan 4, masukkan semua jadi solusi.
Terus ambil, nanti metodenya dibalik saja, misalnya toh belum apa sosialisasi dan edukasi ini belum apa minimnya sosialisasi dan edukasi tentang momen ini, maka solusinya sosialisasi gitu. Satu-satu saja Pak, terus Iya, Ibu. banyak-banyak Iya. karena kita cuma mau 1 bulan, tak usah terlalu terlalu banyak kan begitu. Kemudian membentuk role model petugas, kemudian ini apa eh, kepatuhan kepatuhan petugas teladan dalam mengingat apa ini mengingatkan pegawai untuk mencuci tangan, maka membentuklah role model kayak gitu turun ke bawah ke jadi kegiatan ya Pak ya, satu-satu saja, satu-satu Iya. satu-satu begitu baru nanti langsung dijawab dengan tahapan kegiatan. Nah jadi asumsinya bahwa 1 bulan kita lakukan ini semuanya bisa tercapai. Semua masalahnya bisa diselesaikan isunya. Jadi itu tahapannya saja yang diangkat daripada tahapannya yang mau dibongkar sudah gagal atau Iya, sudah. Ibu. Nah, ini saja supaya dia sinkron antara solusi dengan tahapan. Gitu deh. Oke ya. Oke. Sisa diperbaiki saja deh. Nanti kalau ini kan makan waktu kalau mau diperbaiki satu-satu, tapi yang penting sudah paham maksudnya saya ya, Dek ya. Iya, Ibu. Jadi sisa begitu solusi, karena masalah solusi. Oke, baik. Saya kira begitu Pak Rep, perbaiki sekarang deh. Oke, saya kira Iya. cukup buat Pak Rep. Makasih, Ibu. Iya, sama-sama. eh Lalu Ibu Dokter, silakan Ibu Vita. Terima kasih, Bu. Nah, ini Ya, rancangan aktualisasinya. Kemarin judulnya sempat saya ubah. Jadi optimalisasi edukasi kepatuhan minum obat bagi pasien hipertensi melalui home visit dan kartu kontrol digital berbasis partisipasi pengawas minum obat. Dok, Baru mungkin begitu. optimalisasinya hilangkan saja kan ini nanti jadi tujuannya toh Oh iya, optimalisasi itu berarti tujuannya supaya tidak terlalu panjang deh. oh iya, Jadi nanti optimalisasi itu bagian dari tujuannya nanti. Tujuannya adalah mengoptimalkan. Optimalisasi, apalagi namanya nanti kepatuhan pasien minum obat gitu. Mengoptimalkan kan kepatuhan Bu. pasien dalam minum obat ya. Untuk khususnya penyakit hipertensi. Jadi cukup begini saja boleh. Edukasi Oh kepatuhan iya, minum obat ya. Oke, coba pengantarnya. ini pengantarnya. Ya, oke. Oke, Bu. Oke. Oke, dok. Daftar isinya belum saya Ya, answer tidak ya, Bu. apa-apa, Masih ada silakan. yang Masalah. terkadang nanti saya selesaikan. Oke, Iya. ya, nomor, iya. Sudah diganti, Dok, undang-undangnya. Undang-undang 20 ya, disesuaikan. Oh, Undang-undang dua oh iya. puluh tahun 2024 ya, tentang, anu saja dikasih merah, nanti dicari ya. Undang-undang nomor Iya. 20 sekarang. Terus, anu lagi, turun, turun lagi, sayang. Lagi, turun ke bawah. Hmm, lagi, lagi. Masukkan juga peraturan tentang anu dok, apa penyelenggaraan pelatihan Latsar CPNS nomor Iya. 5 berapa itu ya? 588 ke berapa? Iya. Latsar ya. Keplan ternyata Keplan 581 tentang pedoman penyelenggaraan Latsar CPNS. Jadi itu dijadikan juga salah satu latar belakang. Lalu Iya. kemudian dok,
juga masukkan terkait dengan apa regulasi yang dokter akan angkat ya. Ada sudah ya, Dek? Yang Eh, hipertensi, Bu, intervensi terkait dengan kepatuhannya ini. kepatuhan hipertensi Iya, tadi. sudah. Masukkan regulasinya juga, ya. Regulasi yang mana, Bu? Regulasi terkait dengan edukasi yang akan mau diangkat itu, edukasi kepatuhan minum obat itu terkait dengan apa itu boleh dimasukkan di dalam latar belakang Yang ini, Bu, sudah boleh. edukasi. Yang ini sudah boleh. Sudah ada. Sudah. Nah, Tapi maksud saya masukkan peraturannya, peraturan nomor berapa tentang itu, yang keterkaitan dengan edukasi yang dokter mau angkat itu, regulasinya nomor berapa, tahun berapa, mungkin Permenkes kah, oh iya, atau apa terkait dengan itu ya, Dek? iya, Oke, kan dokter yang tahu. Oke, iya. visi misinya udah Ini mana visi lagi? misi kabupaten. Oke. Berarti yang visi misi untuk puskesmas Ibu dihapus saja. Nggak usah, ya nggak usah, hapus saja karena sekarang sudah tidak ada visi misi untuk apa? Ya sudah tidak dikasih. Kita harus satu visi untuk organisasi itu semuanya melalui kabupaten Jadi saja. untuk Jadi saya pakai anu saja dok, apa eh, struktur organisasi maaf, oh iya. struktur organisasi. Berarti semua saja itu Ibu sasaran pembangunan ini tidak usah. Enggak, boleh kalau itu boleh Oh, silahkan aja dokter. Kalau itu iya. memang menggambarkan boleh. Yang visi yang enggak bukan enggak boleh, tapi memang sekarang enggak. Iya memang enggak boleh sekarang karena visi itu hanya visinya bupati. Nah itu berdasarkan Terus, apa perencanaan pembangunan nasional. Kalau yang ini silakan saja, enggak ada masalah. oh iya. Eh, Berarti letak Kalau ini geografisnya, tata nilainya enggak usah dok karena sudah ada berakhlak. Kita tidak boleh pakai nilai lain. oh Nah, iya, kalau saran saya tadi struktur organisasi dan SDM, SDM yang ada di PKM, Bu. oh iya. Nah, Kalau untuk ini Ibu kayak sekolah-sekolahnya, jumlah sekolah di desa di wilayah, nggak usah deh, karena kan yang mau di ini adalah profil anunya toh, yang mau di ini kan profilnya kita PKM. oh iya. Hmm. Untuk letak strategisnya, Bu, letak geografisnya, Letak geografisnya boleh, harus kan itu kita perlu mm-mm. tahu. Boleh. Kalau saya itu tadi pakai anu saja, struktur organisasi dan jumlah anu apa. Kalau struktur Oh, organisasinya sudah ada gimana? juga. Oh iya, Iya, itu iya. bagus. Yang tadi itu saja enggak usah. Iya. Oh iya. Kalau uraian fungsi dan tugas puskesmas sudah Iya, termasuk wajib, saja. wajib, wajib, wajib. Kalau ini wajib. Ya, oke. Iya. Isi Lalu, tugas peserta ini iya, semua. iya, betul, betul. Lalu, Tujuannya ini ada tujuan, oh ya, ya, boleh. Manfaat. Oke, turun lagi. manfaatnya bagi peserta Ya, organisasi, hmm. pemerintah, dan bagi masyarakat. Oke, sayang. Aman. Baru, itu bab 1. Ini untuk bab 2-nya, Bu. Ya. Bab 2-nya yang pertama ada nilai-nilai dasar aparatur sipil negara ASN dan dalam bentuk tabel. Kemudian kedudukan dan peran PNS. Ada manajemen ASN, kedudukan menjelaskan kedudukan ASN, ada juga fungsi dan tugas ASN. Ini Ibu tidak kalau untuk kelihatan, Dok. Kenapa tidak kelihatan ya? oh Coba. ses- Layarnya blank. oh ya, saya buka dulu. Ini bab 2-nya. Oke, kalau itu oke, bab 2. Langsung ke anu saja deh. Ke bab Ibu kalau untuk yang ASN ini nggak perlu dikasih masuk hak dan kewajiban PNS, sudah itu ASN. saja. Oh iya. Boleh itu. Iya. Ya. Ini isunya ada dari analisis isu,
ada 4 isu, kemudian ada isu dan sumber isu, kemudian deskripsi isunya. Ya. Kemudian ini ada Nanti gitu saja, metode. Dok. Kalau saya itu nanti isu yang kayak kurangnya itu sebab. Jadi itu dimasukkan saja belum optimalnya, belum Oh efektifnya. iya, Toh. Jadi kayak jangan iya, kurangnya, kayak meningkatnya. Jadi itu data bukan isu kan begitu ya. Nah, jadi kayak misalnya ini belum optimalnya sudah oke. Lalu yang kedua meningkatnya kasus TB ini langsung kesesuaian dengan tupoksi dokter saja. Meningkatnya kasus TB ini mungkin penanganan apa belum optimal terkait dengan kasus TB. Nah, jadi ceritanya begini dok. Jadi apa yang menjadi masalah itu adalah area yang bermasalah di tupoksi kita sebagai dokter kayak gitu. Nah, jadi penanganan eh, belum optimalnya penanganan kasus TB. Nah, karena penanganan dari penanganan medis kan berarti toh, belum optimalnya penanganan medis bagi penyakit bagi pasien TB kan gitu, bagi pasien apa tuh TB TBC orang bilangnya Bu ya. iya. Oke, tidak maksudku TB itu dipanjangkan nanti dok Oh iya, ya biasa. Soalnya marah-marah biasa penguji kalau dia nggak ngerti apa bahasa, karena pengujinya ini tidak ada basic kedokteran gitu ya. iya, Oke. Lalu belum optimalnya sistem, nah, betul. Nah, yang lain oke. Kayak gitu iya. dok. Ya, langsung nanti di bawah lagi. Iya. Ini yang untuk parameter isunya keterangannya. Ya, nah, berarti stop dulu. Nanti disesuaikan Berarti nanti, isunya ya dok. iya, nanti saya ganti. Iya, Iya, oke. ini kemarin saya sudah rubah Ibu yang untuk disarankan. Jadi ada Ah, cuma dua-dua saja saya pilih. oke siap. Oke. Baru turunkan tak yang turunkan ke bawah Iya, kayak. iya, untuk ini. Saya tidak pakai ini Bu, McNamara tidak pakai. Nggak apa-apa, memang nggak usah ya. Kalau McNamara itu kalau diperlukan saja. Kalau terlalu banyak Iya, gagasan, baru kita pakai soalnya kalau McNamara. dari semua, iya dari Mm-mm. semua gagasan idenya ini, Kan artinya saya kalau bisa kasih semua masukan. kita turunkan, tidak perlu kita pakai McNamara lagi gitu. Toh? Oh iya, Nggak iya, usah lagi. Kan, jadi semua yang ada gagasan di sini dimasukkan ke tahapan seperti tadi saya bilang sama Pak Roy, Bu ya, nah, gitu. Eh, oke dok, lagi Bu dok di bawah. ini sudah boleh Bu. Boleh bagus. Gunakan bahan edukasi. Gunakan bahan edukasi. Oke. Ada materi penyuluhan, leaflet, kartu kontrol, sama Kenapa linknya sudah ada boleh link disertai. formnya dok? Iya, sudah saya. Jangan Oh, dulu kan nanti. ini baru Oh iya, rancangan dulu. iya. Nanti saya hapus. Iya, hapus ya. Hapus Iya, memang nanti nanti saya lupa. hapus ini. Nanti lupa sayang. Nanti lupa. Hapus memang. Tersedianya rancangan di link kartu kontrol. Ya, hapus. Ya. Kan ini ceritanya belum dibikin, baru mau dibikin. Iya. Nah, tersedianya materi penyuluhan. Ya, leaflet. Oke. Pelaksanaan eksaminasi. Ini pelaksanaannya harus jelas ini dok. Pelaksanaan apa kita? Mau bikin apa? Pelaksanaan apa? Yang mana Ibu? Yang Ini oh yang 3. Kegiatan apa ini? pelaksanaan kegiatan Dok, kalau penyuluhan. koordinasi itu tidak usah sering-sering koordinasi. Koordinasi digabung di atas semuanya. Satu koordinasi, konsultasi, semua digabung ke atas. Nah, jadi Oh, iya. ketiga ini adalah benar-benar fokus pada kegiatannya tok gitu. Oh iya. Jadi misalnya koordinasi enggak usah di atas saja koordinasi. Di atas disiapkan Melakukan, tadi. jadi ini Uh-uh. bukan kegiatan pelaksanaan, jadi melakukan apa Jadi sosialisasi. maksud saya begini dok, kan tadi kasih turun dulu semua kegiatan-kegiatannya kita tadi yang di atas. Coba lihat di atas tadi apa semua. Di solusi tadi, solusi. Tidak sayang, solusinya. Solusi yang ini Bu. Iya, ini kan, ini ya betul. Nah, jadi begini kayak program diisi oleh petugas yang sesuai dengan kompetensi petugas. Nah, memberikan edukasi ini semuanya harus turun ke bawah gitu. Nah, jadi kayak Oh ini iya.
Jadi kegiatan kedua misalnya apa jadi dia harus terukur ini dok alternatif solusinya dia harus dalam berupa kegiatan. Nah, misalnya begini ya dok ya, misalnya rendahnya motivasi pasien dalam menerima edukasi. Nah, maka kita melakukan edukasi, perbaiki dulu ini Pak, ini dulu diperbaiki ya. Ini Yang di nomor berapa? nomor satu sayang, nomor satu. Ini nomor satu. Nomor satu, Yang solusinya itu. iya solusinya. Dihapus dulu, melakukan edukasi eh, melalui melakukan motivasi dan edukasi, sorry maaf, melakukan motivasi dan edukasi kan harus dijawab dari pertanyaan ini. Melakukan motivasi pada pasien melalui edukasi, ya kan? Melalui edukasi tentang apa ini? Nah, supaya melalui edukasi interaktif. Nah, melalui edukasi interaktif eh, berbasis multimedia. Kan kita banyak media yang digunakan toh? Banyak. Ada beberapa media kan yang digunakan untuk atau enggak usah langsung melalui edukasi interaktif saja. Tabe di sini interaktif. Sudah, cukup itu. Interaktif. Edukasi interaktif. Jadi kita langsung jelaskan yang menarik dan interaktif kan melalui edukasi interaktif. Jadi ada video, ada yang bisa kita gunakan untuk supaya dia interaktif antara kita dengan pasien sehingga mereka mau menerima edukasi dengan mudah. Maksudnya gitu, Dok. Bisa maksudnya ditangkap ya, Dok ya. Oke. Nah, kemudian ini enggak usah, Dok. Jadi ini teknik edukasi yang kurang menarik, hapus saja jadi satu-satu saja supaya tidak banyak kita bikin karena kan kita ini ceritanya apa 1 bulan saja. Kalau banyak waktu sih salah. Jadi hapus saja ini sayang. Hapus juga ini memberikan edukasi melalui penyuluhan sudah. Eh, Oke, ini tadi interaktif. Ini juga nanti interaktif. Ini interaktif menggunakan media. Ini menggunakan media leaflet bisa. Melalui edukasi interaktif menggunakan media leaflet. Oke. Nah, baru metodenya kurang keterlibatan keluarga, tidak ada. Ini kasih gabung saya ini sayang. Kurangnya keterlibatan keluarga, kurangnya metode. Bukan, ini keterlibatan ini lebih ke masuk ke dia deh, ke bukan metode. Dia nanti di keluarga itu kan manusianya. Iya. Kasih naik di atas saja sayang ini toh. Baru nanti di sini yang kedua toh kurangnya di sini membuat kartu kontrol hipertensi yang melibatkan partisipasi keluarga. Toh? Nah, jadi ini maksudku di kurangnya keterlibatan keluarga, kasih naik di atas, di di situ. Melibatkan keluarga sebagai pasien hipertensi melalui apa maksud saya menyiapkan, maksudnya kartu kontrol itu diakses oleh keterlibatan keluarga tadi, Bu. Begitu. Apa bahasanya? Toh? Jadi penggunaan kartu kontrol itu adalah menjawab ini kurangnya keterlibatan keluarga. Oke. Oke. Selama ini metodenya bagaimana, Dok? Metode yang dilakukan, metodenya edukasi selama ini apakah konvensional saja? Metode yang Cuma itu kalau di puskesmas sih Bu, palingan cuma pada saat dia datang kita ini kayak metode ceramah begitu saja pasien. ya oke. Berarti metode yang digunakan metode ceramah kan? Di sini metode metode itu adalah metode edukasinya maksudnya. Di sini
metode metodenya menggunakan metode ceramah sehingga kurang bisa diserap oleh Jadi, pasien toh, ya. Membosankan begitu. Oh, metodenya edukasinya membosankan kan berarti artinya iya. masih. Kemudian nanti solusinya adalah metodenya kasih masuk dulu semua kegiatan-kegiatannya dok supaya kita kasih turun di tahapan maksud saya. Memang Jadi kan terlalu metode tidak tidak terlalu adanya kedengaran kartu suaranya. kontrol, hapus saja metodenya di sini. Metodenya adalah edukasi masih secara konvensional gitu aja dok. Edukasinya, Metodenya metode di metodenya. Oh, atau bagus begini dok, bikin anu saja alurnya. Alur apa kayak SOP ada SOP atau alur untuk minum obat. Standar minum obat atau apa? Ada ada untuk semua. hipertensi kalau kita mau bikinkan alur patuh minum obat. Ada standarnya. Nggak ada kayaknya Ibu, kalau alur untuk minum obatnya. Tidak usah berarti Iya, informasi aja berarti kan. Sudah betul iya. itu saja. Ini berarti masih konvensional berarti di sini. Yang Eh, nomor apa apa materi edukasi membosankan. Nah, terus tidak adanya kartu kontrol hapus saja dok. Toh nanti baru materi edukasi eh, ke atau lebih konvensional saja nanti marah lagi nanti seniornya ulang materi edukasi masih konvensional masih itu kurang menarik Ibu. jangan marah jika orang kurang menarik masih konvensional saja maksudnya dia ceramah saja tidak ini ya ibu nanti Oh dokter. iya, Ya, oke. Karena orang kan baca nanti, oh, kurang ini dokter dia bilang saya tidak menarik ya. Habis itu di sini uh, membuat edukasi pemanfaatan media Canva, misalnya pemanfaatan media Canva untuk mendesain uh, materi edukasi. Kan Bu, jadi nanti kita buat desain-desain dari Canva toh. Kemudian untuk mendesain materi edukasi yang tadi, edukasi tentang minum iya. obat ya. Kemudian oh tidak sayang. Metodenya ini material jatuhnya. Dia turun ke bawah ini material. Materinya Ya, bukan bukan sudah betul anunya yang anunya solusinya. Jadi solusinya adalah bagaimana supaya tidak konvensional. Ibu lakukan apa metode apa? Ibu ada tidak metode yang menarik itu yang bisa ibu lakukan? Ibu bisa buat anu di sini apa screening itu ibu ya boleh kan screening itu screening. ini Jadi apa apa melakukan layan maksudnya di edukasi tapi ada screening di ada awal. screeningnya. Oh masih Ah, ah, berarti nggak masuk di edukasi saja di Ibu. iya, maksudnya gitu. Jadi apa eh, eh, melakukan edukasi mengintegrasikan begini saja, mengintegrasikan edukasi yang mengintegrasikan mengintegrasikan layanan screening dengan edukasi, kayak dengan metode persuasif begitu. Jadi maksudku kayak semacam membujukkan Bu dengan edukasi dengan metode persuasif begitu. Jadi artinya ada pendekatan khusus dok. Jadi kita screening dulu, baru kita edukasi. Itu namanya persuasif membujuk, ya kan?
Nah, jadi ada metode baru yang kita lakukan dari tidak punya metode cuma konvensional. Ini kita mengintegrasikan layanan screening dengan edukasi persuasi beredukasi eh, berbasis pendekatan persuasif, berbasis pendekatan persuasif. Nah, jadi nanti di tahapannya itu dok, mulai dari kita melakukan screening, lalu dokter edukasi menggunakan leaflet kah, lalu kita lakukan ajakan-ajakan seperti ajakan. Persuasif itu kayak mengajak begitu dok, kan? Nah, gitu. Nah, kemudian apa lagi? Material, bahan edukasi yang terbatas. Nah, itu tadi material turunkan tadi yang tadi kita sampaikan dok. Eh, yang Iya, tadi. desainnya, Iya, mendesain. iya. Mendesain dari media Canva tadi. Sudah. Nah, edukasi tidak merata hapus saja, Dok. Edukasi, bahan edukasi yang terbatas. Iya, oke. Mesin, akses vital pasien terbatas. Halkes, kurang. Mesin ini lebih ke teknologinya, Dok. Jadi tidak usah kita ini melakukan kerjasama apa segala ini yang bikin susah kita orang. Mesinnya hapus saja dok. Jadi dokter melakukan saja pencatatan, pencatatan apa mungkin hasil screening dokter itu berbasis digitalisasi begitu dok. Nah, kan misalnya saya melakukan, dokter kan melakukan screening tadi harus dicatat. Apa maksudnya aktivitas dokter melakukan edukasi dan screening itu kita buat semacam semacam pencatatan digital gitu dok, kayak laporan laporan pelaksanaan edukasi berbasis digital begitu. Bisa nggak dokter bikin? Bisa ya dok? Uh-uh. Laporan digital. Eh, atau dokter mau bisa bikin kayak semacam barcode kayak kemarin ada dokter bimbingan saya di Umi. Nah, dia bikin apa lagi namanya barcode. Nah, jadi informasi-informasi obat itu dibuat di apa di scan di barcode jadi ditaruh di reception toh Bu. Di petugas front office baru itu ditaruh di situ informasinya. Jadi dia jadi promkes gitu. Nah, Oh, jadi berarti informasi obat hipertensi, Bu. iya, itu sudah maksudnya. Toh, tapi dia dalam bentuk barcode begitu ya. Jadi mesinnya jadi gitu. Nah, jadi nanti di sini apa mesin apa minimnya edukasi digital kan, minimnya edukasi digital tentang tentang apa tadi kepatuhan minum obat bagi pasien. Minimnya edukasi digital tentang kepatuhan minum obat bagi pasien hipertensi. Nah, oke. Nah, baru di sini solusinya hapus saja semua ini, hapus semua saja ini. Nah, terus ditulis itu melakukan edukasi, melalui layanan informasi, melalui layanan informasi berbasis QR code, berbasis QR code, Bahasa yang gimana tuh? barcode ya, QR code. Bikin fishbone mau? Oke, itu kan QR code sekarang gratis saja dokter. Kita bikin QR code berbasis barcode boleh, berbasis barcode. Nah, jadi mesinnya itu berarti anunya kan. Nah, nah, kemudian semua ini dimasukkan dalam tahapan sudah dok, yang semua yang kita Iya, jawab tadi itu iya. dokter lihat saja yang mana yang urutan kedua, yang mana urutan ketiga dan ke seterusnya. Itu masuk di Kegiatan saya, kegiatan. kegiatan. Nah, jadi Kegiatan. semua yang ada di dalam solusi masukkan dalam kegiatan. Oh, Baru kegiatan ini. ditambahkan tahapan minimal minimal tiga tahapannya ya dari satu kegiatan itu. Jadi nomor 3 masukkan yang di atas, bikin apa dulu, baru bikin apa dulu. Ibu urut Iya, sesuai dengan seharusnya, ya Bu ya. Jadi tadi gagasan itu masukkan semua ke sini. iya. Iya, gitu dok. Ya, baru ibu bikin ulang lagi apa itu berorientasi pelayanan kah atau apakah. Nah, jadi Oke. dipastikan bahwa semua solusi terselesaikan. Toh?
Ya. Jadi tidak perlu banyak-banyak karena kita coba waktunya banyak, tidak apa-apa. Waktunya kan cuma sedikit. Ya, jadi 1 bulan. Ibu, nanti kalau seumpamanya, kalau di lapangan Ya. kan mau bikin apa lagi namanya, ini kartu digital, kartu kontrol digital. Kalau Mm-mm. seumpamanya di lapangan, selama ini kan saya turun kalau posyandu lansia, pasien-pasien hipertensi itu datang sendiri, dia lansia, biasanya nggak bawa HP atau nggak ada HP yang antar juga nggak ada Ibu. Jadi Ya. bagaimana kalau seandainya nanti di lapangan tidak sesuai dengan kita punya ini, eh, apa lagi namanya? Kan dikondisikan saja. Dikondisikan saja dulu. Yang penting kan ada modelnya. Oh, tapi Hmm. berarti tetap saja lanjut Ibu. Iya, Berarti, tetap harus dibikin, toh. Tapi nanti kan tidak semua pasien. oh iya, Pasien yang berarti mau mewakili saja. saja Ibu. Iya, mewakili saja. Yang penting ada, Misalnya kalau dalam 1 bulan kita hanya bisa 4 orang saja yang ada saja deh. Kan oh iya, ceritanya kan ini kita buat role model saja, kayak semacam pilot oh project saja, ya toh. Jadi contohnya iya, untuk nanti kan keberlanjutannya kan bisa dong. Setelah iya, ini kan nanti kita ada evaluasi, kita keberlanjutannya nanti kita lanjutkan lagi, iya. ya. Berarti sama dengan yang home care-nya nanti. Bukan saya mau turun home care, home Itu visit masukkan nanti. home Home care, visitnya berarti home visit berapa rumah begitu saja nanti masukkan di divideokan. metode tadi. Dok, masukkan di metode berarti tadi home visitnya. Pokoknya semua dokter yang mau lakukan itu masukkan semua di solusi Iya, supaya menyelesaikan masalah gitu. Jadi kan metodenya berarti. Nah, jadi iya, tambahkan metode di metode. Nah, jadi kalau ini kan home visit itu kan jemput bola namanya kan, jemput bola. iya. Nah, jadi Nah, masukkan di soalnya dalam. biasa banyak pasien yang datangnya Mm-mm, itu dia nggak bawa HP. Jadi susah mm-mm. kita mau anu karena kalau mau menunggu nanti suruh minggu depan sudah habis waktunya kita mau Iya. ini. Cocok. Jadi nanti dokter bisa memakai metode home visit. Nanti metode home visit yang tidak bawa HP saja gitu. Nah, Oh tapi iya, tambahkan di metode, kan? iya, Jadi pokoknya jangan begini, jangan bikin kegiatan yang tidak ada yang sesuai kita analisa gitu. Nah, jadi solusi itu adalah menjawab akar masalah. Nah, jadi kalau semua akar masalah kita jawab, berarti semua solusi selesai gitu. Ya, nah, baik. Terima kasih, Dok. oke, Saya kira cukup, dokter ya. iya, iya. Baik. Makasih Bu. Iya, lagi sama-sama. Iya. Lalu, eh, Ibu, bisa Pak Ahmad lagi, Pak Ahmad Taufik. Terima kasih Bu, izin share screen. Iya, silakan. Eh, Seperti tadi ya, Pak, mulai Ya, dari coba dari atas. atas, ya coba Ya, digitalisasi surat penyerahan tanah berbasis QR. Oke, bagus. Lalu Pak, oke, oke, oke. Ya, tempat ya betul. Nanti diganti ya. saya ganti nih Bu. Ya, bukan 581. Sudah dicatat tadi ya? 581. 581. Oh ya, oke. 581. Ya, Pastikan dulu ya keplannya ya. siap siap Bu. Pastikan di internet nanti. Ya, Saya tidak hafal semua juga. Bapak masukkan juga regulasi terkait dengan oh ya, ada ya. sudah Di undang-undang. bawah Bu. Oke, oke, siap. Boleh. Lagi Pak. Kemudian lagi di atas lagi, lagi, di sini, oke, lagi, lagi, oke, oke, lagi, oke,
Kalau Ya, latar barangkali bikin saja, enggak usah tujuan jangka pendek, bikin saja tujuan umum dan tujuan khusus. khusus itu yang kayak dokter Vita tadi. Oh ya, siap. Jadi nanti lagi eh, ada pertanyaan baru lagi, nah yang kan begitu. Nanti tujuan jangka panjang dibuat di keberlanjutan saja Pak, ya. Siap, siap. Oke, karena dia jadi narasi jadinya. Oke, Eh, manfaat, oke, siap. Lalu Pak, ke bawah lagi Pak. Ya, oke langsung ke Fishbone Pak. Siap. Ke masalah Pak, masalahnya ke bawah saja. Ya, ini stop 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 di situ di APKL-nya. Ya, oke. Oke. Ini saya pakai metode apa? APKL dan Hmm, USG, Bu. Jadi Baik, dengan tipe memenuhi syarat. ya tiga yang memenuhi syarat, Iya. mana tiganya? Oke, oke, silakan Ya. aja. Tidak bisa dibaca Ini, Fishbone-nya. Bu. Ini, Bu. Tapi tidak usah di anu saja nanti. Ya. Di bawah saja yang langsung gagasannya. Oh ya. Soalnya Sumatera so rabun-rabun. Coba ya, stop, stop, stop. Yang tadi. Kurangnya kompetensi aparatur dalam memanfaatkan QR code dan sistem persiapan. Eh, 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 hmm, boleh nggak kurangnya kompetensi? Jangan kompetensi boleh Pak, Pak Ahmad. Apa, Bu, bahasanya? Bahasanya kayaknya kurang pas. Takutnya nanti orang, QR code saja susah. Tersinggung ya. Iya, dalam memanfaatkan teknologi apa minimnya eh, ini yang menggunakan aparatur. Iya, Bu. Untuk pegawai di kantor camat. Oh, oke. Aparatur kantor camat dong Iya, iya. berarti. Eh, oke. Kurangnya, minimnya, Bu ya. Ya, minimnya pemahaman aparatur eh, kecamatan aja Pak. Tulis Iya. aparatur kecamatan dalam memanfaatkan teknologi saja, Pak. Tidak Oh usah ya. QR code ini dulu. Dalam memanfaatkan teknologi saja, semuanya hapus. Ya, oke. Eh, Pak, jangan tidak usah pelatihan, langsung pendampingan saja. Oke. Melakukan pendampingan teknis bagi aparatur terkait penggunaan. eh, Oke, cocok nih aplikasinya tetap saja. Ya, oke, cocok. Hmm. Prosedur administrasi masih manual dan belum sepenuhnya terintegrasi di sistem. Menyusun SOP sederhana. Tidak usah pakai SOP sederhana, SOP ya. Menyusun Oh ya. SOP tentang apa? SOP digitalisasi, eh, SOP digitalisasi surat penyerahan tanah, sehingga tidak usah begini. Surat penyerahan tanah. Itu aja, Bu ya. Surat penyerahan tanah terintegrasi. Tetap terintegrasi. Digitalisasi surat penyerahan tanah terintegrasi. Gitu. Oh, ini agak susah Bapak kerjakan ini teknologi. Ini langsung hapus saja Pak. Membangun Ini sistem. bukannya mau mau saya tanyakan, Bu, soal kerja ini. Hapus saja ini. Kan ini mesin toh. Jadi Iya. membuat aplikasi, membangun aplikasinya sudah ada atau pakai apa? Pakai Eh, Google Google Drive, Bu. Google Drive. Oke, Ya. hapus saja ini berarti. Iya. Tidak tersedianya di sini di tiga 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 ini nanti belum tersedianya penyimpanan digital, belum tersedianya eh, penyimpanan digital, penyimpanan penyimpanan arsip digital tadi Masih gitu lah. di kantor kecamatan. Kecamatannya Bapak ditulis kecamatan apa ya?
Oke, nah baru hapus saja ini, Pak. Hapus ini melengkapi sarana langsung tersedianya apa eh, ini memanfaatkan itu belum tersedianya menyiapkan eh kan tersedianya eh, melakukan menyiapkan kan tersedia dijawab dengan menyiapkan aplikasi menyiapkan Ya. aplikasi Google Drive kasih Google Drive. Kalau kita Google Drive itu berarti kan kita apa namanya ya, bukan menyiapkan aplikasi. Apalagi namanya kalau kita menginstal gitu Pak, mendownload ya atau Mengunduh. mengunduh. Oh, oke, begitu, begitu Pak. Mengunduh aplikasi Google Drive, toh? Bukan menyiapkan, mengunduh aplikasi Google Drive, Ada. mengunduh aplikasi Google Drive media sebagai media penyimpanan arsip secara digital. Begitu. Jadi, gitu ya Pak. Lalu Ya. kita arsip perjalanan tanah masih berupa dokumen fisik belum tadi sehingga oke, berarti Ini melakukan masuk di mesin Bu ya untuk fishbone-nya. iya iya mesin kan ini Google Drive Iya, itu mesin ya. siap, siap. Nah, melakukan digitalisasi surat penyerahan tanah secara bertahap dengan menambah dokumen ke dalam format digital dan menempelkan QR code sebagai identifikasinya. Oh tidak kayak gitu. Arsip surat penyerahan tanah lama berupa dokumen fisik. Belum terdigitalisasi sehingga ini berarti digitalisasi jawabannya kan membuat Iya. digitalisasi menggunakan apa itu men-scan kan ini Pak ya? Ini mau dalam bentuk bagaimana? Iya, scan PDF Bu. Scan PDF. Berarti di sini dibuat sini arsip surat penyerahan masih dalam berupa dokumen fisik. Dokumen fisik kan dijawab dari ini Pak kan, dokumen fisik mendokumentasikan dokumen apa yang maksud saya ini mau jawab ini Eh, membuat arsip surat penyerahan tanah lama lama menyebut maksudnya ini apa Pak? Arsip penyerahan Ya. tanah lama maksudnya itu. Arsip arsip lama Bu. Coba. Kurang arsipnya. Bukan, Arsip. sudah bukan arsip lama itu ada namanya, arsip yang sudah lama itu ada nama arsipnya. Apa lagi nama istilahnya itu? Tunggu, wait, saya lupa. Eh, yang berapa tahun arsipnya? Yang lama. eh, Rencana untuk tahun berjalan aja Bu. Oh, tahun berjalan itu dinamis berarti. Arsip Iya. dinamis, begini ya. Arsip surat penyerahan tanah, arsip dinamis Oh surat ya. penyerahan tanah, hapus lama. Ya, arsip dinamis surat penyerahan tanah masih berupa dokumen masih berupa dokumen fisik manual. Manual ya. Eh, tidak usah belum terdigitalisasi. Hapus saja belum terdigitalisasinya. Sehingganya juga hapus. Nanti kan itu ya, nanti Bapak jelaskan saja. Nah, arsip dinamis surat penyerahan tanah masih berupa dokumen fisik manual. Nah, di sini berarti arsip dinamis surat penyerahan tanah melalui melalui eh, melalui media scanner terintegrasi ke barcode QR code terintegrasi ke QR code gitu. Terintegrasi ke QR code gitu ya.
Tidak usah lagi masyarakat yang diedukasi, kan masyarakat belum terbiasa dengan sistem digital sistem. Ya, Kan tadi petugas ini dibilang. iya. Heeh. Ini tadi Tidak, awalnya untuk anu Bu, tujuan keberlanjutannya begitu. enggak. Nggak perlu ya. Masyarakat untuk ini environmentnya saja, petugas terbiasa menggunakan sistem manual sini. Atau petugas terbiasa melakukan, ya masyarakat terbiasa menyimpan arsip secara apa tuh, kebiasaan, maksud saya begini, kebiasaan petugas itu Iya, menggunakan metode manual sehingga mereka iya. resisten terhadap digitalisasi. Nah, boleh juga di situ petugas resisten terhadap digitalisasi. Petugas. Eh, Resistensi terhadap teknologi teknologi digital gitu, terhadap Terhadap. petugas resistensi terhadap teknologi digital. Oke, di sini melakukan sosialisasi dan edukasi eh, apa melakukan sosialisasi kepada petugas, diganti saja petugas berarti aparaturnya kah atau petugas menurut Bapak tadi ya, mengenai Ya, manfaat digitalisasi dalam verifikasi dokumen. Ya sudah, itu aja. Sudah betul. operator aja Bu ya. Oh ya, operator boleh melakukan sosialisasi dan berarti di sini juga ditulis dong. Jangan operator, nanti nanti dibilang kalau operator kan sepintar, tidak mungkin dia resisten. Petugas Atau saja, rekan kerja Bu. petugas saja, tidak ada rekan Petugas saja. kerja. Tidak ada istilah begitu. Eh, Petugas yang ditugaskan untuk membuat itu eh, surat tanah itu maksudnya kan? Ya, siap. Petugas riset teknologi. Oke. Lalu belum adanya regulasi kebijakan internet. Tidak usah ini, lima saja, Pak, lima saja. Oh, siap, siap. Ya, ini belum adanya regulasi ini, hapus hapus saja. Belum ada regulasi ini terlalu banyak. Oke. Nah, lalu disusun sudah Pak Toh. Jadi kegiatan Iya, kedua SOP dulu. Jadi sudah kasih naik kasih lihat ya, ulang saya. siap. Nah, terus yang pertama SOP dulu. Iya, Sudah dibuatkan SOP, kita buat dulu aplikasi anunya kan, aplikasi Google Drive-nya untuk tidak dulu, membuat arsip dinamis ini dulu kali ya, arsip dinamis dulu, surat penyerahan tanah melalui di scanner dulu, baru ke QR code, baru di ke QR code, toh baru kita mengunduh aplikasi Google Drive untuk penyimpanan arsip, toh kan gitu Pak ya. iya, iya. Ah, ah. Ah. Jadi SOP Terakhir kita, yang 5 ini Bu ya. ya SOP dulu yang kedua. Iya, Kemudian yang ketiga kita membuat arsip dinamis dulu, di scan toh. Lalu iya, diintegrasikan ke barcode. Nah, dari barcode baru dikasih naik ke Google Drive kan, begitu. Jadi siap. kegiatan ketiga ini. Kegiatan ketiga membuat arsip dinamis, kegiatan ketiga aplikasi Google Drive. Kemudian sudah itu baru kita melakukan pendampingan. Iya, Atau pendampingan baru kita lagi lakukan sosialisasi. Beda pendampingan dengan sosialisasi. Kalau pendampingan itu advokasi, dia didampingi iya. langsung. Kalau sosialisasi itu bisa kita menggunakan apa media kayak video tutorial, Pak, gitu. Ya. Siap. Ya, siap. Melakukan sosialisasi edukasi dokumen pertanahan setelah memanfaatkan QR code. Hmm. Nah, jadi kita bisa memanfaatkan QR code dan eh, apa itu namanya video tutorial, Pak. Kasih itu di nomor 5. Jadi begitu maksudnya, Pak. Kalau pendampingan langsung ini mendampingi langsung. Atau kalau dia sosialisasi edukasi digital itu cukup kita buatkan saja melalui apalagi namanya video tutorial supaya mereka tidak merasa digurui gitu loh Pak Ahmad. Oh, siap, siap. Jadi kita gininya melakukan sosialisasi, kasih nenek sedikit, saya tidak dapat ya. Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada tugas digitasi cara manfaat dalam verifikasi melalui, tambahkan di sini deh, melalui media video tutorial, melalui media melalui media video tutorial
Nah, gini, melakukan sosialisasi dan edukasi melaluinya dulu melalui dulu Pak kan? Ulang, melakukan sosialisasi dan edukasi kepada petugas melalui video tutorial edukasi kepada petugas melalui media video tutorial tentang dokumen pertanahan kan gitu, tentang Dirubah dulu ya. Iya, maksudnya diperbaiki bahasanya saja, Pak. Ya, ya. Maksudnya saya mau tambahkan medianya supaya jelas apa yang mau dibikin. Berarti kita Ya, harus siap, siap. video tutorial kan gitu. Melakukan tidak usah sosialisasi saya rasa anu saja, melakukan edukasi saja, Pak. Ya, Melakukan edukasi kepada petugas melalui media video tutorial mengenai manfaat digitalisasi dokumen pertanahan serta cara memanfaatkan QR. Nah, begitu maksudnya. siap. Kenapa melalui video tutorial? Karena kalau orang resisten baru kita ajar langsung didampingi, mereka tidak suka, ya. Nah, pasti mereka akan resisten. Tapi kalau misalnya sudah ada medianya, terserah mereka mau pakai mau tidak pakai. Yang penting kita sudah melakukan edukasi melalui media, ya. Siap. Oke, Pak Ahmad. Eh, dengan Nah, ini Bu, untuk satu ini perlu nggak Bu ya untuk bikinkan database untuk penyematan link? Database-nya ya dari Bapak itu nanti metode anu kan ini sudah masuk ke dalam anu itu pengunduh Google Drive sebagai media Ya, boleh. penyimpanan. Berarti masuk di tahapan itu Bu Itu ya? nanti masukkan tahapan deh, Pak Oh, Ahmad. siap. Ya, Soalnya ini kayak masih banyak berubah ini ya untuk nanti tahapannya. nanti saja tahapan yang sudah yang begitu Ya, masuk. ya. Ini sisa dikasih turun nanti deh, nah. Siap. Pokoknya perencanaan jangan dikorek-korek perencanaan sama evaluasi. Oh ya, Jadi intinya pelaksanaannya semua yang ada yang di atas tadi nanti iya. langsung sisa ditutup dengan evaluasi. Oke, Siap, siap. evaluasi manfaatnya ya. Oke. Untuk persiapan dan apa identifikasi ini Bu tetap kasih masuk Bu? Tetap, itu Siap, siap. itu wajib. Persiapan, Ya. makanya saya bilang persiapan dan evaluasi jangan dikorek-korek. Oh Yang ya, ya, itu siap, yang siap, tadi siap. disusun tadi, yang 5 itu disusun diturunkan ke bawah. Oh ya, 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 evaluasi, enggak usah evaluasi dan penyempurnaan, langsung saja evaluasi kemanfaatan aktualisasi oh gitu. ya. Nanti saya perbaiki Bu. Nah, jadi Sesuai gitu. sesuai dengan anu Bu ya gagasannya. Iya betul. Ya, Siap. oke, Pak Ahmad. Ya, saya Ya, kira ya. gitu. Siap Nanti Bu. Bapak sisa perbaiki deh ya. Siap. Makasih Ya, Bu. ada waktu. Ya. Ya, ya. Bapak Ibu, kalau nanti tidak sempat semuanya, ikuti saja maksudnya apa yang saya arahkan kan tadi sudah jelas ya bagaimana caranya. Teman-teman sisa mengikuti. Nah, jadi kalau belum jelas solusinya, maksudnya solusi itu sudah harus berwujud, baik dalam bentuk produk ataupun jasa gitu. Karena inovasi itu adalah wujudnya sudah ada. Karena begini, tidak ada yang bisa kita aktualisasikan kalau tidak jelas apa wujudnya, kan gitu ya. Nah, jadi kenapa kemudian kita harus spesifik sudah apa yang akan kita lakukan. Nah, jadi nanti teman-teman tidak usah jelaskan lagi tujuannya adalah untuk, tidak usah kan nanti sudah ada tujuannya tadi. Jadi langsung saja misalnya mengumpulkan bahan referensi dan bahan referensi. Tidak usah lagi dijelaskan supaya jelas tujuannya kan gitu, tidak usah ya. Nah, langsung saja kepada kegiatannya apa, outputnya apa gitu ya. Kalau tujuannya kan sudah ada di bawah. Oke. Nah, saya kira cukup Pak. Silakan di stop Siap, share. siap. Bu, untuk Ya, absennya ini Bu, absen apa ya, ya, tetap disesuaikan. schedule-nya Satu ya. bulan, 1 bulan schedule-nya. Satu bulan Mulai setelah kita, eh, mulai tanggal 23 Bu ya. ya, setelah kita rancangan. Setelah Oh, kita siap. rancangan langsung itu sudah. Ya, siap. Ya, makasih Bu. Oke, baik. Time sheet now masih boleh last. Satu lagi, siapa yang mau? Siapa yang eh, mau presentasi silakan. Masih ada waktu empat Oke, puluh Ibu. enam menit. Saya Ibu mau. Siapa? Safira, Ibu. Safira, silahkan. Iya.
Izin Ibu, saya sudah share screen Bu. Ah ya, judulnya layanan informasi pemisahan limbah laboratorium melalui infografis berbasis QR. Oke. Langsung ke tahapannya saja Ibu Dek, supaya ke apa tuh namanya, ke analisis masalah. Izin Ibu, sudah Ibu. Kurangnya kebetulan total. Itu tadi saya bilang Bu, jangan pakai kurangnya. Kurangnya ini bukan akibat tapi sebab. Belum optimalnya kepatuhan terhadap standar pengelolaan bahaya dan risiko di laboratorium. Belum efektifnya penyebaran informasi edukasi tentang pembuangan sampah bagi masyarakat. Nah, kalau ini cocok ini belum efektifnya teknis pemisahan limbah bahan kimia laboratorium. Nah, begitu ya, Bu. Baik Ibu. Nanti perbaiki bahasanya. Kalau kurangnya itu jadi sebab berarti sebabnya tidak optimal karena kurang gitu, ya. Oke. Baru silakan di bawahnya lagi sayang. Eh, Berarti disesuaikan tadi, nah, ya. Baik Ya. Ibu. Terus habis lagi di bawah. Ya, stop. Kurangnya, ya kurang-kurangnya itu. Tapi yang dipilih adalah yang nomor 3 ini kan? Iya Ibu, betul. Oke, belum efektifnya informasi teknis. Layanan informasi saja, tambahkan saja sayang. Layanan informasi supaya sesuai judul nanti. Belum efektifnya layanan informasi teknis pemisahan limbah. Oke, oke, boleh. Langsung ke anunya saja, langsung ke tahap yang besar itu saya tidak bisa lihat juga. Ya, oke, stop. Regulasi tidak ada SOP jalan menyusun. Pedoman teknis sulit diakses. Pembuatan sulit ya. Pedoman teknis sulit diakses maksudnya? Pedoman teknis sulit diakses itu bagaimana Ibu? Ini Bu, masih kurang, belum jelas, masih belum diperoleh juga untuk pedoman teknisnya untuk pemisahan limbah ini Bu. Jangan deh, tak usah ditulis begitu deh. Nanti meribetkan, bingung kita untuk menurunkannya ke dalam ini. Ah, sama tadi, kalau saran saya sama saja dengan tadi teman-teman yang lain. Satu-satu saja, Bu. Tak usah dibikin-bikin begini, nanti dibikin tahapan saja. Oh iya. Ini membuat dokumen pedoman teknis digital cetak mudah diakses dan laboratorium. Tak usah begini, langsung misalnya tadi, bisa coba mennya apa tadi? Eh, tidak, yang kan sudah ada tadi. Yang tadi, ya, top. Nah, jadi di sini ditulis bukan regulasi dan SOP, kan mennya tadi itu terkait dengan apa? Kan tadi itu tidak adanya monitoring dan disiplin, Iya, iya. minim pelatihan teknis, kurang pengetahuan. Aduh, enggak kayak gitu saja. Kalau gitu agak kurang, banyak sekali yang mau diselesaikan, Bu. Jadi SDM-nya kenapa? Jadi kalau SDM-nya itu misalnya siapa yang biasa bikin layanan informasi? Jadi layanan petugas membuat layanan informasi. Kenapa petugasnya apa informasinya, saya mau katakan bahwa apa yang saya harus katakan, kurang patuhnya misal begini, kurang Oh iya patuhnya Bu. petugas dalam membuat materi layanan informasi gitu atau konten layanan informasi gitu kan Bu. Iya, baik Ibu. Jadi kemudian kemudian tadi kurang sosialisasi regulasi dan SOP. Nah, ini tidak usah pakai begini regulasi dan SOP karena tidak dikenal di dalam sistem itu. Di dalam sistem itu kan yang dikenal itu apa 5M, 6M, kemudian 5P kan gitu. Jadi mending money, method, manufacture. Nah, kalau SOP ini metode deh, metode.
Metode. Nanti ganti ya. Di sini metode Baik, saja. Ibu. Kalau di sini metode, kemudian material, kemudian ini adalah milieu atau mother nature atau budaya, lingkungan kalau bahasa Indonesianya, lingkungan. Nah, jadi kemudian SDM-nya tadi belum patuhnya petugas dalam atau kurang konsistennya kan, kurang konsisten dalam Iya, pembuatan layanan informasi. Oke, kurang konsisten. Jadi dia bikin tapi tidak konsisten begitu, Bu iya, Safira Ibu. ya. Kemudian regulasinya, regulasi eh, kurangnya eh, Oh, SOP tadi kan SOP ya, membuat pedoman saja, Bu. Kalau saran saya sih membuat di sini metodenya apa lagi metodenya itu selama ini layanan informasi itu bagaimana? Tunggu ya. Ada. Terus tahapannya ini tadi kan kurang patuhnya, kemudian di sini metode belum tersedianya apa tuh metodenya SOP kan? Iya, Ibu. SOP atau pedoman teknis? Pedoman teknis saja SOP itu Pedoman, susah bikin. iya, Ibu. Hmm. Pedoman teknis. Belum tersedianya pedoman teknis apa yang sesuai dengan judulnya Ibu ini. Baik, Ibu. Ya Bu, kemudian sarana dan prasarana eh, apa maksud sampaikan di sini bahwa yang layanan informasi masih bersifat manual atau dicetak kan begitu Iya. manual. Nah, kemudian nanti kita buat ya media digital toh kan begitu berbasis Oh, QR code kan. iya, Ibu. Kemudian kebiasaannya, kemudian disiplin pengesahan. Jadi ini kita fokus terus ke layanan yang menjadi persoalan, layanan informasi yang bersoalan. Nah, jadi apa lagi namanya kita apa masyarakat eh, apatis, misalnya masyarakat apatis terhadap layanan informasi yang diberikan karena kurang menarik misalnya kan. Oh, iya, Aha. baik, Ibu. Nah, jadi nanti kita buatkan yang menarik melalui apa begitu, mendesain khusus, ya kan? Nah, jadi empat-empatnya itu tadi turunkan, lalu carikan solusi kegiatan apa, lalu itulah dibuat tahapan Ibu Safira, begitu Baik, saya. Ibu. Iya, kita ini kebetulan mau sholat Jumat ya, Dek ya, jadi kita sudah mau habis waktu ya. Memang sudah habis sih. Oke, iya. Jam berapa ini? Oh iya betul sekali, sudah habis waktunya. eh Ya, sisa diturunkan nanti Bu ya. Jadi nanti Baik, gak Ibu. ubah saja, tidak usah banyak-banyak sekali supaya Ibu langsung mudah untuk menurunkannya dalam tahapan. Oke, sayang? Ya, Ya. baik, Ibu. Oke, baik. Terima kasih Bu Safira. Iya, Ibu. Terima kasih. Ya. Oke, baik Bapak Ibu, karena ini hari Jumat, kita persiapan sholat Jumat. Saya kira untuk sesi bimbingan kita cukup sekian. Terima kasih atas partisipasinya. Nanti kalau ada yang mau didiskusikan chat saja, enggak apa-apa. Kalau saya sempat saya balas. Kalau tidak, pokoknya teman-teman kerjakan dulu, do the best aja deh ya. Bikin saja dulu apa. Semua itu sebenarnya dalam aktualisasi itu tidak ada yang salah ya, semuanya benar saja, hanya saja kita kan harus konsisten kepada apa yang menjadi masalah, kemudian apa yang solusinya, dan kemudian artinya sama dengan kalau orang sakit. Kalau kita sakit harus dikasih obat yang cocok. Jadi jangan nanti batuk dikasih obat jantung misalnya ya. Kayak gitu maksudnya. Jadi harus sesuai dengan apa masalahnya, akar masalahnya, kemudian apa solusinya. Nah, dan pastikan bahwa solusi itu sederhana, mudah dan terukur dan mudah dilaksanakan. Oke ya, Bapak Ibu sesi kita pada hari ini. Saya mohon maaf bila ada hal yang tidak berkenan di hati Bapak atau ada salah-salah kata. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semuanya. Baik, Pak Ahmad, saya kira begitu Pak. Saya serahkan ke host, silakan. Guys,
Jadi selesai sudah, tinggal ujian hari Senin. Oke, gas. Aman. Salah. Aman sudah semuanya. Wajah-wajah penuh dengan pastian semuanya. Yakin, salah. Baik, terima kasih banyak Bu Isna ini Sama-sama, Ramadan sudah Pak. Iya. membersamai di Ya. Jumat hari ini. Mudah-mudahan semua teman-teman sudah terbekali dengan sempurna dan bisa Amin. dengan sangat mudah untuk proses ujian nanti hari Senin, insya Allah. Baik, silakan teman-teman, karena ini sudah menjelang sholat Jumat, kita cukupkan saja untuk siang hari ini. Dari saya, mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang, apalagi tadi kendala teknis. Dan sekali lagi terima kasih atas semua partisipasi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Pak Ahmad. Izin deh. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Pak, boleh izin tanya berkenar, Pak? Tanya apa ini? Ya, terkait untuk Pak pengujinya ini bagaimana Pak pembagiannya? Nanti di share grup atau? Ya, nanti saat ini saya lagi buat kombinasi-kombinasi. Kalau untuk daftar penguji sudah ada semua. Oh, sudah ada ya. Tinggal nanti saya launchingkan di di aplikasi saja ya, di Sinergi. Siap. Mungkin besok lah paling cepat atau hari Ahad insya Allah paling lambat. Dengan satu Pak untuk Eh, uh-uh. penandatangannya mentor dengan coach itu Pak. Ya, idealnya itu sudah selesai di hari Minggu, paling lambat Minggu siang, supaya sudah berada di tangan penguji itu hari Minggu sore paling lambat, supaya ada waktu untuk mereka pelajari kan. Nah ini Oh, tadi saya sudah diskusi sama Bu Latifah. iya, Jadi saya dan Bu Latifah ini pengen buat pertemuan lagi gabungan dari semua kelompok untuk penjelasan-penjelasan teknis siap. persiapan ujian. Nah, saya mau coba konsultasi dulu sampai kebetulan ada Pak Ketua ini. Saya mau tanya kapan kesiapan waktunya teman-teman bisa hadir semua untuk kita ya paling sekitar maksimal 45 menit lah untuk kita diskusi masalah teknis persiapan dan nanti selama ujian nanti karena banyak hal-hal yang kita perlu siapkan atau antisipasi kalau misalnya ada hal-hal yang di luar dugaan. Gimana Pak Ketua? Ya, kalau dari saya sebenarnya Pak, nanti saya mau tanya dulu teman-teman kapan siapnya. Tapi Ya, kalau saran mungkin malam saja Pak. malam Sebab ya. iya, karena kalau saya mau ke kantor dulu Pak, mau minta tanda tangannya mentor. Takutnya tidak ketemu lagi nanti. Ya. Cuma kalau malam biasanya mak-mak ini yang kadang-kadang Iya, nanti eh atau berhalangan. mungkin saya tanyakan saya dulu ke Di-forwardkan saja dulu di teman-teman. grup toh, tanya. Iya, nanti siap. Supaya Saya hal-hal yang tadi sempat diskusikan dulu. ditanyakan Pak Taufikur Rahman itu bisa kita jawab sama-sama, bisa kita dapatkan. Siap, siap. Oke? Iya Sip. Pak, siap. Eh, yang lain boleh live. Mohon Bu Dokter Vita dengan Bu Isra bisa stay dulu. Saya minta waktu sekitar 5 menit. Yang lain boleh live.